Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja. Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap masalah yang saat ini mungkin sedang Anda hadapi. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah lebih dulu saya mengajak kita semuanya datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, Engkau sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Kami bersyukur tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami berterima kasih, ternyata berkat yang kami terima dari Engkau adalah berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami akhirnya tahu bahwa Engkaulah Sang Pencipta kami, Tuhan, Sang Juru Selamat kami dan penebus dosa kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan berkenan memelihara kehidupan seluruh keluarga kami, menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup. Engkau juga yang melindungi, membela, dan melepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah, kami ingin mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ke-12 ucapan kutuk yang ke-12 saya bacakan. Ulangan 27 ayat 14 dan 26. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ke-12 ucapan kutuk yang ke-12 adalah mengharuskan bahwa setiap orang itu menepati perkataan hukum Taurat, disesuaikan dengan perbuatan. Jika tidak, maka seluruh bangsa ini harus berkata amin. Saudara, menjalankan hukum Taurat bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang justru untuk membuat supaya kita ini tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Karena dasar daripada hukum Taurat itu adalah melakukan semuanya. Sama seperti apa yang difirmankan saudara dalam Galatia. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, klop
dengan apa yang dikatakan di dalam Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya. Padahal kita tahu melakukan hukum Taurat itu banyak yang tidak bisa. Sebab semuanya harus dilakukan secara benar dan sempurna. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan datang agar supaya kita lepas daripada kutuk hukum Taurat. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena iman. Bukan dasarnya karena kita melakukan. Namun hari-hari ini justru banyak para pengajar tertentu di dalam tanda kutip yang suka-suka justru melakukan kehidupan zaman sekarang ini dengan model campuran. Sebagian pakai hukum Taurat, sebagiannya tidak. Misal, persepuluhan termasuk hukum Taurat ini sedang dihangatkan kembali untuk menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang setia dengan hukum Taurat. Nah, pertanyaan saya, yang lainnya bagaimana? Kenapa hanya diambil sebagian? Kalau mau lakukan hukum Taurat, hukumnya semua total. Tidak boleh sebagian-sebagian. Tetapi semuanya dilakukan. Padahal kita tahu segala aturan hukum Taurat itu telah dibatalkan ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, huruf besar Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang tidak dibatalkan oleh Tuhan Yesus hanyalah 10 perintah Allah yang Dia tulis dengan jari tangannya sendiri. Sebab itu yang paling penting, yang oleh Dia tidak pernah dibatalkan, sebab itu menyangkut hukum moral dan selalu terpakai sampai dengan selama-lamanya. Demikian pula Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang juga ada yang melakukannya sebagian juga. Sabat dipelihara. Saya tidak mengkritik yang bagaimana. Tetapi kalau hanya sabatnya dipelihara, yang lainnya bagaimana? Ibadah harus hari Sabtu. Silakan saja. Tetapi dengan hukum-hukum yang lainnya bagaimana? Kenapa tidak dilakukan? Seperti ketentuan dalam hukum Taurat. Padahal kita tahu dengan datangnya Tuhan Yesus, hukum Taurat ini sudah tidak perlu lagi dipakai oleh kita untuk menuntun. Sebab iman itu sudah datang. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Sampai dengan zaman Yohanes. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dengan segala hukum kasih karunia-Nya yang memerdekakan saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Bapak Ibu, silakan Anda berangkat bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan pulang di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, dan membawa hasil kemenangan yang berkelimpahan sesuai dengan kasih karunia Tuhan melimpah atas hidupmu bersama dengan kaum keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus
kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan